Salam saudara-saudari, ketemu lagi dengan saya Daniel Peranginangin. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang sangat luar biasa dan saya memberi judul menemukan makna dan tujuan hidup yang sejati. Pembelajaran ini sangat penting kita pahami karena ini akan mengubahkan cara berpikir kita, merubah kehidupan kita secara total. Menemukan makna dan tujuan hidup yang sejati menurut firman Tuhan. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, pernahkah kita merenungkan apa sebenarnya makna dari kehidupan kita sehari-hari? Di tengah rutinitas kita dan kesibukan kita setiap hari, mungkin kita bertanya-tanya, apakah tujuan hidup saya yang sebenarnya? Jadi hari ini, mari kita sama-sama menggali jawaban atas pertanyaan ini. Melalui sudut pandang atau kacamata firman Tuhan. Dengan pandangan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Di sini saudara-saudari, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita. Ada seorang pelukis muda yang sangat berbakat. Suatu hari ia ditugaskan untuk melukis sebuah mural besar di dinding kota. Ketika ia berdiri di depan kanvas yang begitu luas, ia merasa sangat kewalahan. Setiap hari ia hanya mampu melukis bagian-bagian kecil dari dinding itu. Dan ia mulai merasa bahwa usahanya sia-sia. Dan gambarnya atau gambarannya tidak berarti. Namun suatu hari ada seorang bijak datang mengajaknya melihat dinding itu dari kejauhan. Dari perspektif yang baru, pelukis itu dapat melihat bahwa setiap goresan kuasnya membentuk gambar indah yang sangat besar dan sangat bagus. Ia menyadari bahwa meskipun setiap sapuan kecil tampak tidak signifikan, semuanya berkontribusi dalam karya yang begitu megah. Jadi saudara-saudari, seperti pelukis itu, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berarti. Namun, Tuhan mengundang kita untuk melihat hidup kita dari perspektif Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Jadi makna kehidupan kita ditemukan dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, yaitu pencipta kita. Ketika kita berjalan bersamanya, kita mulai memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Dia lebih dalam dan mengalami kasih-Nya di dalam hidup kita setiap hari. Namun saudara-saudari, seringkali kita lupa siapa kita dalam Kristus. Kita mungkin merasa kecil dan tidak berarti sama sekali. Seperti sapuan kuas pada kanvas besar tadi. Namun Alkitab mengingatkan kita
dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara-saudari, dengan memahami identitas kita sebagai anak-anak Allah, itu mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan kehidupan kita. Kita bukan lagi orang yang tanpa tujuan, tetapi kita diciptakan untuk tujuan ilahi. Pelukis dalam cerita tadi harus percaya bahwa setiap goresan kuasnya itu sangat-sangat penting. Meskipun ia tidak selalu bisa melihat hasil akhirnya. Demikian juga kita. Kita dipanggil untuk berjalan dalam iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara-saudari, iman membuka jalan bagi kita untuk menerima kasih karunia Tuhan dan semua janji-janji Allah di dalam hidup kita. Setiap tindakan kecil kita dapat memiliki dampak besar bagi kerajaan Allah. Wow, itu luar biasa. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, seperti mural yang indah terbentuk dari ribuan sapuan kuas, kerajaan Allah diperluas melalui tindakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, hidup kita menjadi ibadah yang hidup dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, seperti pelukis dalam cerita kita tadi, mungkin kita tidak selalu melihat gambaran besar dari kehidupan kita. Namun percayalah, mari kita percaya bahwa Tuhan sedang melihat kisah indah melalui kehidupan kita. Setiap hari dan setiap tindakan kita memiliki makna dan tujuan di dalam rencana Tuhan. Jadi saudara-saudari, mari kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mencari wajahnya setiap hari. Dan menghidupi identitas kita di dalam Kristus. Dan menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Dia. Dan juga kita berjalan dalam iman dan kasih karunia. Juga mempercayai janji-janjinya. Meskipun kita belum melihat hasilnya. Dan juga saudara-saudara kita memperluas kerajaan Allah melalui kasih dan pelayanan kita kepada sesama kita. Dan melalui Tuhan dalam segala hal menjadikan hidup kita sebagai pujian bagi Dia. Jadi dengan demikian kita akan menemukan makna sejati dan tujuan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan rencana indah-Mu bagi setiap kami. Ampunilah kami jika seringkali kami lupa akan tujuan hidup kami dan merasa tidak berarti. Bantu kami Tuhan untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan-Mu, mengenal identitas kami dalam Kristus,
dan berjalan dalam iman setiap hari. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari, hidup ini adalah hadiah dari Tuhan yang penuh dengan tujuan dan makna. Jadi mari kita jalani setiap hari dengan penuh syukur, dengan iman dan pengharapan, bahwa mengetahui Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita untuk menggenapi rencananya yang mulia. Saya berharap firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudari untuk dengan rendah hati mendengarkan pesan ini. Saya akan terus membagikan pesan-pesan yang memberkati dan membangun melalui channel YouTube ini. Kalau ada pertanyaan dan komentar, boleh tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika saudara diberkati. Juga bunyikan tombol lonceng untuk notifikasi. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa berikutnya. Amin.